kembali lagi dengan saya Luvita Sawitri, mahasiswi IKIP Siliwangi, kelas A2 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, kali ini Luvita sudah masuk ke dalam siklus 2 dari KKN, yang mana siklus kedua ini berfokus kepada pembelajaran di sekolah pada masa pandemi COVID-19. Nah, apa saja kegiatan yang Luvita lakukan? Langsung saja kita lihat ke videonya. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Luvita Sawitri, mahasiswi dari IKIP Siliwangi yang sedang menjalankan KKN siklus kedua. Nah, siklus kedua ini berfokus kepada pembelajaran di sekolah pada saat masa pandemi gitu. Kalau boleh tahu, boleh dulu perkenalan nama Ibu siapa, lalu di sini sebagai wali kelas Ibu. Oke, silahkan Bu. Baik, di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Bu Santi Suryani SPD. Ibu wali kelas dari kelas 1 ya, kelas 1A sama 1B. Jadi 2 kelas. Ya. Ibu mengajar di SDN Bunisari dari 2015 sampai sekarang. Oh, masih baru ya Bu ya? Ya. Masih kemarin. Oke. Di sini langsung aja mungkin ya Bu ya. Saya mau wawancara Ibu. Saya punya beberapa pertanyaan yang nanti mungkin Ibu bisa jawab. Pertanyaannya nggak sulit kok Bu. Masih seputar kehidupan di masa online nah ini, di masa pandemi ini. Oke, baik, pertanyaan yang pertama. Nah, sekarang kan belajarnya secara online gitu ya Bu ya. Nah, apa aja sih media yang Ibu gunakan gitu untuk belajar online dengan siswa gitu? Media yang digunakan tuh apa? Contohnya kayak WA atau apa gitu Bu? Oh ya. Sejauh ini mulai pandemi ya, kita belajarnya dengan online media. Adapun media yang digunakan melalui, kalau kelas 1 ya, melalui WhatsApp group. Karena kalau pakai aplikasi lain seperti Google, Classroom itu anak itu kesulitan dalam mengakses soal. Pernah mencoba waktu awal-awal pakai Classroom, ternyata tidak tidak efektif. Lalu kembali lagi ke WA group. Nah, ini alhamdulillah memakai via WA group itu, jadi pembelajaran itu berjalan lancar. Jadi seperti itu. Jadi kalau kelas 1 mah pembelajaran via WA. Ya, WA. Karena mungkin masih kecil juga gitu ya. Jadi hackingnya gitu. riskan banget gitu. Kalau untuk kelas atas mungkin dia nggak jadi nggak jadi kendala ya. Mungkin dia karena mungkin udah bisa memakai atau ini sendiri. Kalau ini kan masih orang tua, dan betul. Orang tua pun kan tidak semua orang tua bisa memakai aplikasi gitu. Ya udahlah, kita ambil yang ininya aja, simpelnya aja, jadi pakai itu. Iya. Oke. Nah, kan pakai WhatsApp gitu ya. Nah, bagaimana sih cara Ibu gitu biar anak-anak tuh paham tentang pembelajarannya gitu? Kan kadang anak-anak gitu ya, namanya anak-anak. Kalau sama orang tua kadang suka ngeyel gitu. Nah, gimana sih cara Ibu biar anak-anak tuh paham gitu tentang pelajaran yang sedang diajar gitu? Mungkin awal kita melakukan pembelajaran, kita terkadang pakai voice note ya, menyapa melalui voice note gitu. Terus pakai tulisan-tulisan gitu dengan emoji-emoji yang ceria gitu, supaya menarik gitu. Jadi memang sih dirasa enggak seperti pembelajaran tatap muka ya. Mungkin ada yang kita kan nggak tahu apakah itu ditonton, apakah itu didengar gitu kan. Betul. Jadi kan dunia maya gitu kan. Tapi kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang kita bisa gitu. Jadi mungkin kalau pembelajaran itu, kalau Ibu kesininya ya suka pakai YouTube gitu. YouTube, kitanya bikin konten di YouTube, gurunya kitanya bikin video di YouTube, nanti diupload, dia yang lihat gitu. Jadi ya kadang kalau jadi kalau kitanya lagi nggak bikin video, ya pakai
pakai channel yang lain Oh gitu. gitu Jadi ya. seperti itu. Dari YouTube jadi yang ambil Jadi kita sumbernya. yang bikin videonya, kita Nah, yang ngajarnya oh gitu. gitu. Jadi ibu share ke grup, nanti dia lihat ke YouTube. Tapi di YouTube juga kan ibaratnya kalau si murid itu 100 gitu Ya. yang nonton itu paling 50 gitu, ya setengahnya setengahnya gitu. Mungkin yang 50 itu kan mungkin ibu ya positive thinking aja ya, Iya. mungkin tidak punya kuota Iya, atau betul. gitu apa gitu kan, ya nggak apa-apa gitu. Jadi sejauh ini paling seperti itu. Oke, baik. Nah, menurut Ibu nih ya, apa sih kekurangan dan kelebihan gitu dalam pembelajaran online ini? Kekurangannya mungkin dari segi apa, kita mentransfer ilmu itu tidak all out gitu ya. Tidak sepenuhnya kayak seperti di tatap muka gitu. Jadi mungkin ya kita harus banyak merefleksi gitu ya. Jadi sehingga kita harus banyak evaluasi, sehingga apa yang apa murid yang udah bisa atau tidak bisa itu harus dievaluasi gitu. Oke. Nah, pertanyaan yang terakhir, hambatan Ibu selama pembelajaran di masa pandemi itu apa aja sih gitu? Hambatannya mungkin si orang tua itu terkadang gini, "Bu, ini tugasnya apa namanya, baru dikirim." "Kenapa Ibu baru dikirim?" "Karena nggak ada kuota," gitu ya, walaupun WA ya. Tapi kan kita juga tidak menganggap sepele. Mungkin kan WA juga kan harus pakai kuota gitu kan. Jadi kan kayak status sosial orang tua itu kan tidak sama gitu kan. Jadi kita harus banyak memaklumi gitu. Kalau pembelajaran daring itu ya harus banyak kebijaksanaan dari gurunya, kalau harus untuk saklek gitu ya kayaknya kasihan juga gitu. Yang penting kita Ya, yang penting kerjain gitu ya gitu anaknya. kerjain gitu, nggak sampai dia nggak belajar gitu. Oke, itu ya dari Ibu. Nah, mungkin udah ya barusan saya sampaikan pertanyaan-pertanyaan ke Ibu, ada 4 pertanyaan ya. Terima kasih banyak Ibu sudah mau menjawab semua pertanyaan gitu ya dengan baik, sudah diganggu juga waktunya sama saya. Terima kasih banyak ya Ibu ya sudah membantu gitu, semoga Ibu sehat selalu ya, amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian ya dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, selamat pagi menjelang siang. Ya. Perkenalkan, nama saya Luvita Sawitri, mahasiswi IKIP Siliwangi yang sedang menjalankan KKN siklus 2. Yang mana siklus 2 ini berfokus pada pembelajaran di sekolah pada saat masa pandemi. Nah, sekarang saya kan sudah bersama Ibu, boleh mungkin Ibu sedikit perkenalan. Ibu namanya siapa, lalu wali kelas apa? Nama saya Resturagan Faizni. Saya mengajar di kelas atau sebagai wali kelas 4A dan 4B. 2 kelas jadi megangnya gitu. Sama ya sama Bu. Iya, sama kayak Bu Santi. Ibu di sini dari tahun berapa? Dari 2019. Dari 2019. Oke, langsung saja kita ke pertanyaannya Bu ya. Boleh. Pertanyaannya juga mudah kok. Nah, kan sekarang belajarnya online ya Bu ya. Nah, sebagai wali kelas 4 nih, media apa sih yang Ibu gunakan gitu di saat pembelajaran online ini gitu? Kalau untuk media itu ada video ya, ada beberapa video pembelajaran yang dibuat, dan selebihnya mungkin kalau misalnya tidak ada video yang saya buat bisa melihat di YouTube. Tapi saya yang mencari, nanti linknya dikirimkan gitu. Nah, nanti dari sana mereka bisa merangkum apa yang ada didapatkan di YouTube. Gitu. Jadi lewat WhatsApp group itu? Iya, lewat WhatsApp group. Kalau untuk pengumpulan tugasnya lewat Classroom. Jadi mulai kelas 4 sudah mulai menggunakan aplikasi Google Classroom ya? Sudah. Oke, nah gimana sih cara Ibu gitu biar anak-anak tuh paham tentang pelajaran yang sedang mereka pelajari gitu, caranya tuh gimana gitu? Kalau untuk tugas itu saya list dulu semuanya. Nanti misalnya tema sekian, subtema sekian, halaman sekian, misalnya saya contohin aja, misalnya halaman 5 sampai halaman 6. Nah, saya berikan tanda di situ, dibaca, dipahami. Sudah, kalau misalnya tidak ada yang dikerjakan, berarti tidak ada tulisan dikerjakan. Nah, ketika ada tugas yang harus dikerjakan, misalnya halaman 8 sampai 9, dibaca, dipahami, dikerjakan. Nah, gitu. Jika ada pertanyaan atau tugas yang agak sulit, saya lakukan atau berikan pengertian dengan tulisan. Ya, gitu. Jadi misalnya buatlah 5 pertanyaan dengan menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan, mengapa. Nanti ditulis pertanyaannya, kemudian
lakukan wawancara Ya. dengan narasumber, nanti ditulis narasumbernya siapa, jawabannya juga ditulis gitu. Nanti dibuat laporan seperti Oh, itu. gitu. Kebetulan karena kalau kelas 4 mah sudah mulai paham ya Iya. pelajaran seperti itu. Nah, kalau misalkan nih kelebihan nih menurut Ibu, kelebihan dan kekurangan belajar online itu apa aja sih? Kalau kelebihannya mungkin kalau pengumpulan tugas bisa langsung ya. Ya. Dan jadi diperiksanya bisa semua tugasnya selesai dikumpulkan oleh anak-anak, Iya. bisa langsung diperiksa. Nah, kalau misalnya kekurangannya itu kadang mereka tidak tepat jadwal. Oh, Ya, seperti tugas yang hari Jumat kemarin masih ada yang mengirimkan sampai hari Selasa Oh, gitu. jauh Ya, sekali. jauh sekali padahal sudah ada mohon konfirmasi bila tidak bisa mengumpulkan tugasnya, tapi tidak ada konfirmasi sama sekali. Pada saat notif dilihat, oh ternyata tugasnya terlambatnya jauh gitu. Iya. Seperti itu. Nah, itu untuk kelebihan dan kekurangannya. Iya. Nah, kalau hambatan sendiri nih, hambatan yang Ibu lalui gitu selama masa pembelajaran online ini tuh apa aja? Hambatannya paling ketika sudah dijelaskan oleh tulisan, kadang suka bertanya lagi, Bu, yang dikerjakan halaman berapa? Oh, Gitu. gitu. Padahal sudah ada listnya gitu ya, Iya. halaman sekian sampai sekian yang dikerjakan. Terkadang mungkin orang tua membacanya singkat, jadi halaman sekian yang harusnya dikerjakan, malah dikerjakan semua sampai selesai. Oh. Nah, ada juga ada yang, aduh si ibu ngasih tugasnya meni banyak, katanya Oh, gitu. gitu. Padahal nggak dilihat dulu gitu ya di Iya. buku, padahal sebagusnya sih dilihat dulu sambil dilihat list tugasnya, bukunya dibuka gitu. Sambil, oh ternyata tugasnya yang dikerjakan segini. Jadi komentar terlebih dahulu sebelum melihat rincian Oh, tugasnya iya. seperti itu. Gitu mungkin ya yang Ibu Iya. rasain selama ini. Mungkin dari saya ya untuk pertanyaan cukup mungkin Ya. Ibu. Cuma nanti kalau misalkan Ibu butuh bantuan misalkan sekarang Ibu lagi sekarang lagi ngasih tugas? Lagi kalau tugas tadi udah pagi, Iya. list classroom juga udah. Sekarang paling mau meriksa tugas-tugas yang sebelumnya. Gitu. Iya. Kalau boleh misalkan nanti saya bantu juga nggak apa-apa kok Bu ya. Boleh. Nah, untuk wawancara ini mungkin cukupkan sekian mungkin ya. Iya. Terima kasih banyak Ibu sudah mau menjawab pertanyaan saya dengan baik gitu Iya. ya. Sudah menyempatkan juga waktunya dengan baik. Mohon maaf ya Bu ya bila ada kata-kata yang tidak enak mungkin ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itu tadi adalah dokumentasi kegiatan yang Luvita laksanakan di SD Bunisari. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau banyak kekurangannya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di siklus selanjutnya.